Halo, salam sejahtera bagi kita semua. Pada kesempatan yang berbahagia ini, kita akan sama-sama belajar tentang histogram, poligon, ogive positif, dan ogive negatif. Oke, ada 3 macam bentuk grafik yang biasanya digunakan untuk menyajikan data berkelompok, yaitu ada histogram, ada poligon, ada ogive. Oke, sekarang coba mari kita bahas satu persatu bentuk grafik ini. Ya, histogram itu adalah penyajian distribusi frekuensi menggunakan diagram batang tegak. Kemudian pada histogram antara dua batang yang berdampingan tidak terdapat jarak, berbeda dengan penyajian diagram batang terdahulu. Sumber data pada histogram itu menyatakan kelas-kelas interval, sedangkan sumber tegak menyatakan frekuensi. Dalam hal ini, pada histogram itu menggunakan batas interval kelas yang merupakan tepi bawah dan tepi atas. Oke, coba kita pelajari contoh berikut ini. Pertanyaannya adalah gambarlah histogram dan poligon dari tabel berikut. Kalau kita lihat tabel ini adalah tabel distribusi frekuensi biasa. Dari tabel ini terdapat 6 kelas. Kelas pertama mulai dari 30 sampai 39 sampai terakhir kelas ke-6 nilainya 80 sampai 89 punya frekuensi. Oke. Untuk menggambar histogram yang diperlukan tadi adalah nilai tepi kelas, baik tepi atas maupun tepi bawah. Kita lihat dulu. Kelas pertama berjarak 30 sampai 39. Maka di kelas pertama itu nanti dia punya tepi bawah. Tepi bawahnya adalah 29,5. Dari mana ini? Nilai 30 dikurangi 0,5 sehingga ketemu 29,5. Kemudian tepi atas kelas pertama dari 39 ditambah 0,5 menjadi 39,5. Oke, jadi nanti ini yang perlu kita perhatikan. Untuk menggambar poligon yang diperlukan itu adalah nilai tengah. Nilai tengah dari kelas. Contoh, 30 sampai 39 nilai tengahnya adalah 34,5. Kemudian frekuensi mengikuti dari tabel distribusi frekuensi yang ada disajikan di situ. Ini tinggal kita tulis saja langsung ya. Oke, sekarang coba kita perhatikan gambarnya, histogram dan poligon. Oke, ini tadi penampakan dari histogram. Histogram diperlukan adalah nilai tepi bawah dan tepi atas. Kelas pertama, tepi bawahnya adalah 29,5. Tepi atasnya adalah 39,5. Frekuensinya berapa tadi? Nilainya adalah 2. Jadi nanti kita gambar seperti kotak ini. Ini kita buat kotak. Oke. Sekarang kita lihat kelas kedua. Kelas kedua punya tepi bawah 39,5. Tepi atasnya adalah 49,5. Maka nanti kalau kita lihat di kelas pertama itu punya nilai tepi atas yang sama dengan tepi bawah kelas selanjutnya, sehingga gambarnya itu nempel mepet. Karena frekuensinya 4 ya, kita gambar seperti ini. Ini kelas kedua. Tadi kelas pertama sudah. Lakukan terus sampai kelas ke-6. Kelas ke-6 tadi kalau Anda lihat nilai tepi bawahnya adalah 79,5, tepi atasnya adalah 89,5. Frekuensinya adalah 1, tinggal kita gambar. Jadi inilah mengapa dikatakan histogram itu tiap batangnya nempel. Karena apa? Tiap nilai tepi atas kelas sebelumnya itu akan sama dengan nilai tepi bawah kelas sesudahnya. Jadi nilai sama sehingga gambarnya nempel. Oke, itu untuk histogram. Lanjut untuk poligon, yang dipakai poligon di sini adalah pada bagian bawah ini yang dipakai adalah nilai tengah kelas. Perhatikan, di bawah itu punya nilai tengah kelas.
Jadi di garis horizontal ini punyanya nilai tengah kelas. Contoh, kelas pertama tadi tengahnya adalah 34,5. Frekuensinya berapa? 2. Ya tinggal kita hubungkan. Kita buat titiknya. Oh, ternyata di sini titiknya kelas pertama. Oke, kelas kedua tengah kelasnya adalah 45,5. Frekuensinya adalah 4. Tinggal Anda buat titik. Kemudian lakukan terus sampai kelas terakhir. Di kelas ke-6 tadi adalah 84,5. Frekuensinya adalah 1 kan? Oke, jadi nanti ini tinggal Anda buat seperti diagram garis titik-titiknya itu Anda hubungkan. Oke, itu untuk histogram dan poligon. Sekarang kita akan belajar yang lain. Tadi yang ketiga adalah kita akan berbicara tentang OGIF. Sebelum dari sini, kita kemarin sudah dikenalkan pada tabel distribusi kumulatif, frekuensi kumulatif, baik kurang dari maupun lebih dari. Maka nanti dari tabel itu kita bisa menggunakannya untuk menggambar, yaitu OGIF kurang dari atau OGIF positif, dan OGIF lebih dari disebut sebagai OGIF negatif. Oke, sekarang gambarannya. OGIF itu adalah grafik distribusi frekuensi kumulatif berupa kurva yang menghubungkan titik-titik yang membentuk poligon frekuensi kumulatif kurang dari atau lebih dari. Jadi ada dua macam nanti. Oke, coba kita perhatikan di tabel tadi. Di tabel yang awal tadi, kalau kita cari nilai frekuensi kumulatif kurang darinya, yang dipakai apa tadi? Adalah nilai tepi atasnya kan? Tepi atasnya yang dipakai. Frekuensinya 2. Kemudian di kelas kedua 2 tambah 4 6. Di kelas ketiga 2 ditambah 4 ditambah 8 ketemu 14. Lakukan selanjutnya sampai kelas terakhir ini jumlahnya harus sama dengan jumlah banyak data yaitu 30. Oke. Sekarang itu untuk kumulatif kurang dari. Yang kumulatif lebih dari yang diperhatikan di sini adalah nilai tepi bawah. Ini yang dipakai adalah nilai tepi bawah. Oke. Langsung saja kita lihat penampakannya. Oke, dari tabel distribusi frekuensi kumulatif kurang dari, ini kan tabelnya, dapat kita gambarkan yang namanya OGIF positif, yaitu diperoleh dari tabel distribusi frekuensi kumulatif kurang dari. Tinggal kita pakai 39,5. Ini kelas pertama. Frekuensinya adalah 2. Oke, kelas kedua 49,5. Frekuensinya adalah 6 titik. Sampai kelas terakhir nilai 89,5. Frekuensinya adalah 30. Kalau sudah titik-titik ini tinggal Anda hubungkan sehingga dapat dikatakan grafik OGIF positif itu selalu naik mulai dari kelas pertama sampai ke kelas terakhir selalu mengalami kenaikan. Oke, saya lanjutkan sekarang. Selanjutnya adalah dari tabel distribusi frekuensi kumulatif lebih dari. Maka ingat lebih dari yang dipakai adalah tepi bawah kelas. Oke, untuk menghitungnya paling enak itu mulai dari bawah dulu. Yang lebih dari 79,5 itu ada 1. Sampai terakhir di kelas pertama. Yang lebih dari 29,5 ada berapa? Ya tinggal Anda jumlahkan. 1 ya. Ditambah 5. Kemudian hasilnya tambah 10. Ditambah 8, tambah 4, tambah 2. Sehingga ketemu 30. Ini harus sama dengan jumlah data yang ada di tabel distribusi frekuensi ya. Oke, sekarang kita lihat gambarnya. Oke, kalau digambarkan OGIF negatif itu seperti ini. Diperoleh dari tabel distribusi frekuensi kumulatif lebih dari. Kelas pertama ini kan kita masukkan ke sini. Oke. Frekuensinya berapa? 30 ya, Anda tulis di sini. Masukkan di sini. 30 ya. Sampai ketemu kelas terakhir yaitu nilai 79,5. Ini kan masukkan ke sini. Frekuensinya adalah 1. Oke. Kalau di
dihubungkan mulai dari kelas pertama sampai kelas terakhir, itu hubungannya grafiknya selalu turun karena dia bernilai negatif. Jadi yang dapat disimpulkan di sini, ogive positif itu menggunakan frekuensi kumulatif kurang dari, ogive negatif menggunakan frekuensi kumulatif lebih dari. Oke, demikian penjelasan dari saya, semoga bermanfaat. Jika ada pertanyaan bisa ditambahkan di kolom komentar. Terima kasih.